Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kemampuan pemahaman konsep yang beranggotakan Mustaqim Aini, Puji Aulia Rahmah, Hardani Mardiana Zainal, Azizah, dan Rosalinda. Baiklah, materi pertama yaitu tentang kemampuan pemahaman konsep, yaitu definisi, yang akan dibahas oleh Puji Aulia Rahmah. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kemampuan pemahaman konsep yang definisi. Definisi dari pemahaman merupakan terjemah dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paham artinya mengerti dengan tepat, sedangkan konsep berarti suatu rancangan. Sedangkan dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan suatu objek atau kejadian. Jadi, pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau ide abstrak. Menurut Sujana, tahun 2011, menjelaskan bahwa pemahaman merupakan tingkat hasil yang lebih tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh. Perlu adanya mengenal atau mengetahui untuk dapat memahami. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Puji yang telah menjelaskan tentang definisi. Baiklah, selanjutnya yaitu asal mula kemampuan pemahaman konsep yang akan dijelaskan oleh Azizah. Kepada Azizah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aziza akan menjelaskan tentang bagaimana asal-usul pemahaman konsep atau pencetusnya. Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran, karena dalam memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pembelajaran. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Definisi pemahaman menurut para ahli. Yang pertama yaitu Debdiknas. Menurut Debdiknas pada tahun 2006, pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses memahami arti atau makna tertentu dan kemampuan menggunakan pada situasi lainnya. Yang kedua, Drievel dan Lex. Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan situasi atau suatu tindakan. Yang ketiga yaitu Suharsini. Mengungkapkan pemahaman adalah bagaimana seorang membedakan, menduga, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakannya. Lalu tunggu dulu nih. Adapun konsep matematika adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian, ciri khusus, hakikat dan isi dari materi matematika tersebut. Itu menurut Budiono. Kesimpulannya, pemahaman konsep adalah suatu kemampuan menemukan ide abstrak dalam matematika untuk mengklasifikasikan objek-objek yang biasanya dinyatakan dalam suatu istilah, kemudian dituangkan ke dalam contoh dan bukan contoh, sehingga seseorang dapat memahami suatu konsep dengan jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Azizah. Selanjutnya yaitu indikator pemahaman konsep yang akan dijelaskan oleh Rosalinda, Hardani Mardiana Zainal, dan Mustaqim Aini. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan
tentang materi indikator kemampuan pemahaman konsep. Salah satu kecakapan dalam matematika yang penting dimiliki oleh siswa adalah pemahaman konsep diperlukan alat ukur, yaitu indikator. Hal tersebut sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. Indikator yang tepat dan sesuai adalah indikator dari berbagai sumber yang jelas. Di antaranya, yang pertama, Peraturan Dirjen Diknasmen nomor 506/C/Kep/PP dan _2004 tanggal 11 November 2004 bahwa indikator pemahaman konsep matematika adalah mampu. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai konsep seperti konsep berbentuk representasi matematika. Yang kelima, membagikan syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, indikator selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustaqim. Kepada Mustaqim dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh Rosa. Yang B, menurut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 bahwa indikator pemahaman adalah mampu. 1. Menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mustaqim. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan. Berdasarkan indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini, indikator pemahaman konsep yang berdasarkan Depdiknas 2004 berikut dijabarkan mengenai setiap indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Indikator pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator pemahaman konsep yang mengukur kemampuan siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep dengan bahasanya sendiri. Yang berarti kemampuan siswa untuk menyatakan kembali konsep aljabar dengan bahasanya sendiri. Yang kedua yaitu mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya adalah indikator yang kedua pemahaman konsep. Salah satu yang diukur dalam penelitian ini yaitu kemampuan siswa dalam mengelompokkan suatu masalah berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki yang terdapat pada materi aljabar. Yang ketiga yaitu memberikan contoh dan suatu konsep. Indikator ketika dalam penelitian ini adalah indikator yang mengukur kemampuan siswa dalam membedakan mana yang termasuk contoh dan mana yang bukan termasuk dari contoh. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Indikator keempat ini yang digunakan dalam penelitian yaitu menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematika
yaitu indikator yang mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan konsep aljabar dalam bentuk gambar atau simbol secara berurutan yang bersifat matematika. Yang kelima yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep adalah indikator yang kelima yang mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur berdasarkan syarat cukup yang telah diketahui. Yang keenam yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan memilih dan memanfaatkan prosedur yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah adalah indikator ketujuh, pemahaman konsep yang mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan suatu konsep dalam pemecahan masalah berdasarkan langkah-langkah yang benar. Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa indikator pemahaman konsep yang digunakan yaitu diadopsi dari Depdiknas 2004, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dan dalam berbagai bentuk representasi matematika, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.